Kang Idot, saya sedang ada musibah. Setelah saya menanganin kasus-kasus dari Kang Idot yang dari Gresik itu, besok paginya anak semata wayangnya yang usianya 2 tahun meninggal dengan mata yang keluar. Istri saya buka kasur, ternyata di bawahnya kasur itu ada semacam bungkusan. Saya lihat, ternyata di dalamnya banyak benda-benda. Pertama, ada bunga kantil dan ada sekitar 3 macam bunga lah di situ. Karena saya terlena, sepertinya itu anak saya, dia mengejar saya. Nah, saya peluk, saya lupa lah bahwa saya itu sedang ritual, lupa saya. Setelah dipeluk, ternyata leher anak saya itu memanjang, melewatin kepala saya dan mau menggigit leher saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malam Mencekam sekalian. Bagaimana kabar Anda di tahun 2022 ini? Semoga kita selalu menjadi orang yang lebih baik dan semakin taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sobat MM sekalian, di video kali ini Kang Idot melakukan pengobatan kepada seseorang yang mengalami gangguan, padahal saudaranya ini mau melaksanakan pernikahan. Namun di 10 hari sebelum hari pernikahan, ternyata saudaranya ini bimbang, ragu, sehingga memutuskan untuk tidak jadi menikah. Kenapa? Disinilah Kang Idot menemukan hal-hal yang janggal dan aneh. Dan ternyata saudaranya ini ada yang nyantet. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Kang Idot? Kita langsung dengar kisahnya dan kita langsung menghubungi Mang Ei. Silakan Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Malam wabarakatuh. Mencekam. Seperti biasa, saya Mang Ei dan tim kembali hadir menyajikan kisah-kisah horor dari berbagai tempat. Kali ini kembali kami berada di kota Cirebon dan sudah ada di hadapan Anda Kang Idot. Semua sudah kenal tentunya dengan Kang Idot ya. Kali ini kami berada di kota Cirebon, tepatnya di alun-alun Kesepuhan. Alun-alun Kesepuhan berada di dekat Keraton Kesepuhan, Kota Cirebon. Kang Idot hari ini akan bercerita kembali kepada kita tentang pengalamannya ketika beliau pertama kali menangani orang yang terkena santet. Yang terkena santet ini adalah seorang pria, yang mana pria tersebut masih ada hubungan saudara dengan Kang Idot. Ya, Bagaimana seseorang yang akan menikah 10 hari lagi tetapi gagal? Apa penyebabnya? Kita ke Kang Idot. Assalamualaikum Kang Idot. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Idot ya, sudah selalu setia bersama Malam Mencekam. Kang Idot ini sekarang sudah ada channel sendiri ya, Iya, alhamdulillah. mengisi di Melihat Malam ya Kang Idot ya. Iya, betul. Jadi untuk sobat Malam Mencekam yang ingin tahu petualangan, cerita, kisah tentang energi supranatural, silahkan mengunjungi Melihat Malam channel. Di sana ada Kang Idot, Kibayan dan Abah Jampang. Oke Kang Idot, siap nih buat cerita lagi, berbagi kisah dengan kami. Insya Allah. Silakan Kang Idot diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat malam, sobat malam mencekam. Saya akan mencoba bercerita mengenai perjalanan kisah nyata saya pada tahun 2000. Begini kisahnya. Pada waktu itu saya masih ingat sekitar hari Senin, sekitar pukul 11 siang di bulan November tahun 2000 ya, saya mendapatkan surat dari Pak Ade saya di Gresik. Kebetulan saya waktu itu sedang ada di teras rumah. Setelah menerima surat dari petugas pos, waktu itu saya melihat bahwa pengirimnya dari Pak Ade saya di Gresik. Kemudian saya membukanya, terkejut bercampur senang ya. Karena apa, saudara saya di sana, sebut saja namanya Arpan, sudah mau menikah. Nah, kabar tersebut juga menggembirakan saya dan istri saya. Gitu. Setelah saya mendapatkan kabar, malam harinya saya coba menghubungi Pak Ade saya melalui telepon. Alhamdulillah akhirnya sampai juga Pak Ade menerima telepon saya, dan saya menegaskan kembali kabar yang saya terima lewat surat yang tadi pagi saya terima. Kemudian saya berkata kepada Pak Ade, "Pak Ade, betul kah Pak Arpan, Mas Arpan ini mau menikah?" kata itu. Dia kemudian menegaskan bahwa walaupun memang usianya sudah matang, akhirnya dapat jodohnya juga. Dan dia berkata bahwa jodohnya itu hasil pilihannya Mas Arpan sendiri. Dan dia sendiri yang menentukan waktu pernikahan, kemudian semualah perlengkapan pernikahan itu mereka rembuk berdua dengan calon istrinya. Kebetulan calon istrinya itu domisilinya di Surabaya. Harapan Pak Ade kepada saya agar saya dapat hadir untuk meramaikan pesta pernikahannya. Karena Arpan waktu tinggal di Cirebon itu sangat dekat sekali dengan saya. Saya sudah hampir memutuskan, insya Allah lah, kemungkinan 1 minggu sebelum pernikahan saya sudah nyampe ke Gresik. Singkat cerita, 10 hari menjelang pernikahan, Pak Ade kembali menelpon saya. Dalam pembicaraannya kelihatannya Pak Ade ini agak khawatir. Saya mendengar dari pembicaraan seperti itu. Dia berkata kepada saya bahwa lamaran dari pihak laki-laki itu sudah nyampe ke pihak perempuan. Dan semua perlengkapan sudah dipersiapkan, termasuk juga undangan. Namun ada gelagat yang tidak baik, yang kurang mengenakan bagi Pak Ade saya, yaitu anaknya si Arpan itu kelihatannya agak dingin, padahal dia sendiri yang memilih calon istrinya dan memilih juga tempat maupun semualah perlengkapan dari pernikahannya. Awalnya Pak Ade berkata kepada saya itu mungkin dia ada perasaan takut untuk meninggalkan masa lajangnya. Namun setelah dia perhatikan beberapa hari ini, seolah-olah perhatian dari pihak perempuan ini, Sarpan itu selalu menolak. Akhirnya Pak Ade memutuskan untuk mengirim saudaranya ke Cirebon. Sepertinya dia mau mengusahakan seorang yang dapat meluluhkan lah hati Arpan ini. Saya bertanya juga kepada Pak Ade, kok bisa begitu Pak Ade? Ya Dod, itu memang gelagatnya sekarang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya pada saat dia meminta untuk dipinangkan dengan calon istrinya itu. Namun sekarang sepertinya Mas Arman itu jarang pulang, dan beberapa kali telepon dari pihak calon istrinya itu
dia tidak menanggapin, seolah-olah dingin lah, tidak ada selera. Setelah usut punya usut, ternyata ada perempuan lain. Yang ditakutkan oleh Pak D saya itu karena undangan waktu pernikahan sudah tersebar. Jadi dia sangat takut sekali, betapa malunya. Undangan sudah tersebar, akhirnya gagal begitu saja. Dia tidak bisa istilahnya menyimpan rasa kecewa dan malunya terhadap calon besannya maupun tetangga-tetangga sekelilingnya dan teman-teman kantornya. Akhirnya dia memutuskan datang ke Cirebon, walaupun bukan Pak D-nya sendiri ya, melalui saudaranya, untuk mencarikan orang yang dapat meluluhkan hatinya lah. Saya berkata, bukankah di sana banyak orang yang mungkin Pak D sendiri kan banyak saudara, banyak orang-orang yang ngerti lah masalah sisi-sisi klinik lah waktu itu. Karena diperkirakan ada sesuatu yang tidak wajar. Pak D juga berkata, sudah saya nasihati. Begitu juga budenya, keluarga-keluarga lainnya. Tapi hasilnya yaitu. Nah, mumpung Dod sekarang kan waktunya masih ada waktu jenjang lama lah, masih 10 hari. Cobalah barangkali di Cirebon itu ada orang yang bisa menangani. Akhirnya datanglah utusan dari Pak D. Yaitu saudaranya Pak D-nya datang ke Cirebon. Kalau nggak salah sekitar hari Rabunya. Hari Rabu datang, saya sambut ya. Dia lebih jelas lagi menceritakan kepada saya detailnya. Waktu itu saya ada perasaan malu untuk menolong Arman ini. Karena di samping perasaan malu juga saya khawatir saya belum mumpunin untuk menyelesaikan hal-hal yang berat. Walaupun memang saya dari awal sudah belajar sisi-sisi di dunia energi maupun spiritual lainnya. Tapi untuk menangani kasus-kasus itu saya belum pernah. Maka saya beserta saudaranya, sebut aja namanya Anto, saya antar ke seorang yang disebut sebagai kiai lah, orang yang sudah banyak tamunya untuk berbagai hal yang berhubungan dengan dunia mistis. Akhirnya saya antarkan ke suatu tempat. Nah, silakan Mas Anto yang ngobrol sendiri. Maka bertemulah kepada seseorang yang disebut orang kiai lah, orang yang spiritual yang memang sudah banyak pengalaman. Setelah Mas Anto menceritakan detailnya, dia meminta sebuah fotonya, akan mengusahakan. Singkat cerita, setelah kami datang ke rumah kiai tersebut, kami pulang menunggu hasilnya. 2 hari kemudian kami mendapat kabar dari kiai tersebut untuk datang ke rumahnya. Datang ke rumah kiai tersebut, ternyata kiai tersebut berkata yang sangat berbeda dengan perkataan yang awal. Dia bahkan mengeluh, "Mas, maaf ya," kata dia, "saya udah nggak sanggup lagi nanganin hal seperti ini. Karena sepertinya ini sejenis santet pelet yang berat," katanya. "Semalam juga saya didatangin oleh seekor binatang," kata kiai itu, dan dia menunjukkan beberapa cakarannya di tangannya. Sepertinya dia sudah menyerah. Dia tidak berani menanggung risiko. Akhirnya Mas Anto berbisik-bisik kepada saya, "Ya sudah Mas Idot, karena waktu ini sangat mepet, Mas Idot ada yang lain nggak? Coba kita cari yang lain lah. Mungkin bapak ini kan udah sepuh," katanya. Akhirnya saya menyepakatin karena waktu sudah berjalan 2 hari udah terbuang. Jadi waktu juga tinggal 8 hari lagi. Akhirnya saya permisi dengan Mas Anto kembali ke rumah. Dan besok harinya saya mencari orang yang mau menanganin. Hampir saya pusing gitu, nyarinya kemana. Akhirnya saya ngabari seorang teman. Nah, dari teman itu saya dapat kabar ada orang yang sanggup katanya. Yaitu sekitar lokasi di tempat saya tuh
Jadi tidak terlalu jauh lah, sekitar 5 kilometer. Akhirnya saya mendatangin orang yang ditunjuk itu. Alhamdulillah dia menyanggupin, tapi dengan persyaratan yang berbeda. Kemudian dia mendeteksi secara batinnya, dia menyatakan bahwa ini betul terkena guna-guna. Jadi santet guna-guna yang cukup tinggi. Karena menurut dia bahwa santet ini tidak biasa. Jadi bentuknya berjamaah. Itu dari daerah Jawa Timur. Akhirnya dia menyanggupin dan memberikan beberapa persyaratan yang harus saya beli. Setelah saya berdiskusi dengan Mas Anto mengenai persyaratan itu, Mas Anto kemudian menyetujuin. Akhirnya dibelikanlah sebuah minyak. Minyak itu harganya kalau nggak salah dulu sih sekitar 350.000. Itu yang minyaknya tertutup dalam suatu botol. Jadi sudah seperti cetakan lah. Cetakan. Kata dia. Akhirnya kami menyetujuin, dan kebetulan orang yang mau menangani itu saya lihat itu masih muda usianya. Kurang lebih usia 30. Dia menyarankan agar saya mengikuti ritualnya dia. Jadi malam harinya dia menjanjikan bahwa saya harus hadir beserta Mas Anto di rumahnya untuk ritual pemasangan minyak. Apakah akan berhasil apa tidak gitu. Jadi malam harinya saya datang bersama Mas Anto itu ke rumah paranormal tersebut ya. Kemudian dia membacakan beberapa ayat-ayat suci, sebetulnya yang dibacain ayat-ayat suci. Kemudian beberapa lawan putih dan beberapa bunga itu dijadikan satu dengan minyak, kemudian dibungkus lawan putih dan dimasukkan ke dalam tanah. Nah, saya nunggu beberapa saat sama dia. Saya ngikutin dari belakang, di belakangnya dia aja. Karena ritualnya di belakang rumah dia. Ternyata kurang lebih hampir 15 menit lah setelah ritual-ritual dilakukan, ternyata ada suara letupan di tanah yang bekas dipendamnya minyak itu. Ternyata mengeluarkan asap. Paranormal itu kecewa. Dia berkata, rasanya minyak ini gagal karena meletus di dalam tanah. Saya baru tahu kalau minyak itu meletus berarti posisinya yang dia kirim untuk menangkal santet pelet itu gagal. Itu hampir 2 hari saya mengerjakan kepada paranormal itu. 2 hari saya melakukan ritual. Akhirnya diputuskan lagi oleh paranormal muda itu untuk membeli minyak yang lebih mahal lagi, karena minyak yang ini kalah kekuatannya. Kemudian saya diskusi, Mas Anto ngerasa kecewa. Dia ngebel ke pakdenya, ternyata pakdenya sudahlah kalau gitu gak usah karena sudah terlalu banyak uang yang keluar. Akhirnya diputuskan berhenti, cuma kita bicara baik-baik ya. Setelah dia menyepakatin berhenti, kita pulang ke rumah. Baru saja 1 hari saya pulang ke rumah, saya dapat telepon dari paranormal muda itu. Dia berkata, Kang Idod, saya sedang ada musibah. Setelah saya menanganin kasus-kasus dari Kang Idod yang dari Gresik itu, besok paginya anak semata wayangnya yang usianya 2 tahun meninggal dengan mata yang keluar dua-duanya. Saya merasa bersalah gitu. Mudah-mudahan ini bukan dari efek samping peperangan spiritual itu. Jadi karena saya nggak enak, saya beserta Mas Anto akhirnya melayat pagi harinya. Sekitar jam 9 saya melayat ke tempatnya paranormal itu. Walaupun bagaimana dia juga punya jasa mau menolong kita lah. Jadi saya datang di situ, maka banyaklah orang yang menangis histeris, termasuk ibunya. Saya melihat kondisinya anaknya spiritual muda itu sangat mengenaskan
dengan kedua bola matanya keluar. Akhirnya saya meminta maaf. Mudah-mudahan ini bukan karena hasil dari perseteruan antara paranormal muda dengan pelet yang digersik. Waktu semakin tersita, kurang lebih sekitar 7 hari lagi. Belum ada tanda-tanda Mas Arpan ini berubah pikirannya. Dia menghindar terus dari acara pernikahan yang sudah ditentukan. Pak D semakin panik. Akhirnya ya sudahlah, saya mencoba akan datang ke sana bersama istri, karena Pak D itu sungguh sangat dekat sekali dengan istri saya. Akhirnya saya memutuskan berangkat ke Gresik. Begitu juga dengan Mas Anto yang kebetulan masih ada di Cirebon. Waktu sudah semakin dekat menjelang pernikahan. Jadi 7 hari lagi belum ada tanda-tanda Mas Arpan itu berubah pikiran secara normal. Sepertinya dia sudah sangat tergila-gila dengan wanita yang baru dia kenal. Kebetulan wanita itu tetangga desanya. Akhirnya saya memutuskan pergi menggunakan kendaraan pribadi. Saya berangkat dengan istri saya, kemudian Mas Anto, dan anak saya. Waktu itu anak saya masih usia sekitar 3 tahunan. Akhirnya saya berangkat dari Cirebon menuju Gresik. Di perjalanan memang tidak ada hambatan apa-apa. Saya sampai pagi hari di Gresik itu dengan posisi sangat lelah karena saya menyupir bergantian dengan Mas Anto. Kemudian saya ditempatkan ke suatu kamar yang disediakan oleh Pak D saya di halaman belakang. Akhirnya dengan sangat lelah sekali saya cobalah beristirahat untuk mempersiapkan besok harinya. Keyakinan saya sudah bulat. Biarlah saya akan mencoba dengan kemampuan saya sendiri, apapun yang terjadi. Karena bagaimanapun Mas Arpan itu saudara saya. Dan saya masih memaklumin bahwa saya itu belum apa-apa. Itulah awal saya mencoba menangani hal-hal yang berbau santet gitu. Perasaan takut jelas saya muncul dalam diri saya. Namun bagaimanapun ya harus saya mencoba. Akhirnya setelah saya istirahat dengan cukup, kurang lebih hari pernikahan sudah semakin dekat, sekitar 4 hari lagi. Pak D saya sudah putus asa. Entah bagaimana perasaan malunya terhadap calon besan dan tetangga-tetangga maupun teman-teman kantornya. Saya merasakan itu betapa beratnya. Tapi Mas Arpan sepertinya cuek-cuek saja. Akhirnya saya tanpa sepengetahuan Pak D dan istri saya ngambil salah satu kamar yang kosong. Saya coba di situ berzikir untuk menyelusurin apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan itu juga tidak ada rumusan saya untuk menyelesaikan apa nih. Yang penting saya pokoknya berzikir dengan kemampuan seadanya. Saya coba di situ berzikir untuk menyelusurin apa sih sebenarnya yang terjadi. Yang penting saya pokoknya berzikir dengan kemampuan seadanya. Maka setelah saya mengambil persiapan, saya berwudu, kemudian saya sholat malam. Waktu itu sekitar jam 11. Saya coba duduklah untuk bertafakur, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir sekitar 1 jam saya duduk dan saya berkhidmat dengan jikiran-jikiran sholawat. Akhirnya saya ditampakkan. Pertama saya melihat itu satu sosok. Sepertinya walaupun saya duduk dengan mata terpejam, sepertinya saya melihat. Jadi sosok pertama itu yang nampak di depan saya itu
itu seperti sosok perempuan. Kadang dia berparas cantik, kadang tua, kadang muda, terus berganti-ganti. Dia melewatin saya. Di depan saya itu dari kanan sampai ke kiri, dari kiri ke kanan, bolak-balik. Saya hanya memperhatikan, ini maksudnya apa? Belum ada di pikiran saya suatu kesimpulan mengenai sosok tersebut. Saya cuma memperhatikan saja. Untungnya dia tidak menyerang saya, cuma menampakkan diri sosok perempuan muda, sosok perempuan tua, perempuan muda, perempuan tua, terus. Setelah itu hilang. Saya tetap duduk sambil berzikir. Ditampakkan lagi seekor tikus besar. Umumnya kalau tikus kan paling besar sekitar seanak kucing lah. Ini besarnya hampir sebesar domba. Sepertinya dia tahu ketakutan saya. Justru saya itu takut sama tikus dari dulu. Tikus yang begitu besar di depan saya itu berjalan mandar-mandir ke kiri ke kanan, terus bulu kunduk saya berdiri semua dengan bulu-bulu yang tebal lah, tebal kasar. Rasanya saya takut sama sekali sama binatang itu, karena dari dulu saya jijik bolak-balik. Tapi untungnya dia tidak menyerang saya, bolak-balik. Saya juga tidak mengerti apa maksudnya. Saya hanya memperhatikan saja. Nah, setelah itu hilang. Nah, setelah hilangnya tikus besar itu, sepertinya ada sosok anak kecil dari jauh mendatangin saya. Saya kaget. Ini siapa? Nah, dia mendatangi saya. Semakin dekat, akhirnya jelas wajahnya. Dia seperti anak saya, mirip sekali anak saya, wujudnya, kecil-kecilnya, mukanya. Karena saya terlena sepertinya itu anak saya, dia mengejar saya. Nah, saya peluk. Saya lupalah bahwa saya itu sedang ritual, lupa saya. Setelah dipeluk, ternyata leher anak saya itu memanjang, melewatin kepala saya dan mau menggigit leher saya. Kaget saya. Loh, ternyata ini bukan anak saya. Akhirnya saya pegang kepalanya. Refleks, saya pegang kepalanya, saya puntir, saya banting. Dan jatuh dia. Datang lagi. Nah, akhirnya suka nggak suka saya berkelahi. Padahal posisi saya pada saat itu sedang duduk. Tapi rasanya saya itu ada di suatu tempat dan berkelahi sama dia. Dia menyerang dengan lehernya yang panjang seperti ular, dengan kuku-kukunya yang panjang. Saya coba ngelak, seperti perkelahian secara fisik. Anehnya, saya ambil lagi kepalanya yang mau nyokot leher saya, saya pelintir, saya banting lagi. Terus menerus. Hampir rasanya lama sekali. Kurang lebih pertarungan itu hampir menjelang sebelum subuh lah, 3 jam kalau nggak salah sih. Rasanya badan itu udah capek sekali. Tapi saya lihat makhluk anak kecil itu yang menyerupai anak saya sepertinya tidak pernah habis tenaganya. Sampai dalam hati saya itu putus asa, ketakutan yang luar biasa. Saya banting lagi, bangun lagi. Saya banting ke sana ke sini, saya injak, bangun lagi. Jadi sepertinya nggak pernah habis tenaganya. Timbul perasaan frustasi dalam sini. Karena apa? Ini kalau ngelihat dari pertarungan itu, penampakan yang pertama perempuan dalam benak saya waktu itu terbayang lagi. Perempuan aja belum turun dan baru satu makhluk. Saya udah payah, udah lelah sekali. Cuma sudah tidak bisa mundur. Karena apa? Dia tidak henti-hentinya menyerang saya. Kalau saya mundur, pasti dia akan mencabik-cabik leher saya dengan giginya. Jadi terpaksa saya harus lawan. Terus berkali-kali. Udahlah sampai di mana pikir saya, udah sampai di mana lah. Akhirnya setelah hampir
kurang lebih ya diperkirakan 3 jam lah. Ternyata dia lari. Oh, dalam hati saya, sebetulnya dia juga lelah. Cuma tidak menampakkan bentuk kelelahannya terhadap saya. Jadi, ya itu sepertinya dia main psikologi. Sepertinya seperti itu. Nah, dia lari, saya kejar. Nah, saya kejar, dia masuk ke ruang tengah di rumahnya, masih di rumahnya Pak D di dalam ruang tengah. Akhirnya dia masuk ke salah satu kamar. Masuk kamar, ternyata kamar itu saya paham sekali. Itu kamarnya Mas Arpan. Akhirnya karena sudah saya capek sekali, saya sudah tidak maulah bertempur lagi dengan dua makhluk yang pernah menampakkan dalam zikiran saya. Karena saya udah nggak akan sanggup. Akhirnya saya menyadarkan diri. Udahlah, saya udah nggak mau turun lagi. Akhirnya saya wudhu, kemudian sholat, saya pindah kamar lagi ke kamar yang dimana tempat istri saya tidur bersama anak saya. Saya di situ sampai menunggu pagi hari. Saya coba tidur, coba menenangkan diri, cuma hasilnya tidak bisa. Bayangan itu sangat kuat melekat di saya. Saya rasakan di badan saya ini sepertinya perih, banyak luka. Akhirnya saya teringat kemungkinan paranormal yang saat di Cirebon juga seperti itu. Dua-duanya seperti itu, makanya dia tidak berani. Akhirnya walaupun saya sempat pejamkan mata, tidak juga kunjung tidur sampai waktu subuh menjelang. Akhirnya setelah saya sholat, kemudian membaca doa-doa dan sholat-sholat sunnah untuk minta keselamatan, pagi harinya saya sama istri berbicara. Tapi saya tidak berbicara mengenai perjalanan spiritual saya. Jadi istri sama sekali tidak tahu saya berbuat seperti itu, tidak tahu. Begitu juga Pak D saya. Karena saya juga waktu itu ada perasaan malu kalau saya harus turun menangani hal-hal seperti itu. Karena sebetulnya mungkin belum waktunya. Mungkin bisa jadi Pak D saya itu akan mentertawakan saya. Jadi saya tidak ngasih tahu gitu. Tapi saya bicara sama istri, ayo kita masuk yuk ke kamarnya Mas Arpan. Sementara waktu itu Mas Arpan tidak pulang. Memang Mas Arpan jarang pulang. Tuh. Jadi dia nggak tahu tidur di mana. Sampai adanya juga bingung. Akhirnya saya pagi harinya saya coba membuka pintu kamarnya sama istri diantar dan minta persetujuan dari Pak D saya juga waktu itu. Pak D saya mempersilahkan, mungkin karena saya itu dekat dengan Arpan, jadi tidak ada prasangka yang macam-macam. Jadi saya masuk sama istri, kemudian saya berkata pada istri, cobalah barangkali ada sesuatu nih di kamar ini yang mungkin menjadikan Mas Arpan itu seperti itu. Akhirnya saya membongkar semua laci-laci. Setelah yaitu juga pintu kamarnya Mas Arpan saya kunci dulu. Saya nggak enak sama Pak D sih. Jadi saya sama istri berdua saja membongkar-bongkar. Saya buka laci, barangkali ada sesuatu yang ditanam di situ. Karena feeling saya pada saat pertarungan dengan anak kecil itu, dia masuk ke kamarnya Mas Arpan. Jadi feeling saya kuat ada sesuatu nih di dalam kamar ini. Jadi saya bongkar ke sana sini sampai semua lemari baju, pakaian, buku-buku nggak ada. Cuma saya rapikan lagi, barangkali nanti Mas Arpan datang timbul kecurigaan. Nah, secara tidak sengaja istri saya membuka kasur. Jadi ada dipan. Nah, waktu itu dipannya dari kayu lah. Nah, ada kasurnya. Istri saya buka kasur. Ternyata di bawahnya kasur itu ada semacam bungkusan. Bungkusan itu tersimpan semacam kantung. Ada kantungnya. Istri saya bertanya kepada saya, ini ada apa ya? Ada semacam kantung, kata dia tuh. Mas, coba lihat. Akhirnya saya mendekatin istri saya sambil membuka kasur, menyelah kasur, kemudian tak ambil. Saya lihat, ternyata di dalamnya banyak benda-benda. Pertama,
ada bunga kantil dan ada sekitar 3 macam bunga lah di situ. Nah, bunga yang saya paham tuh bunga kantil, bunga melati, yang satunya saya nggak paham. Itu sepertinya warnanya merah. Nah, kemudian di situ ada jarum. Ada jarum yang sudah karat, ada paku, dan ada benda kecil semacam batu-batu kecil. Warnanya hitam. Dan ada satu lembaran semacam raja, bentuknya kotak. Sepertinya itu seperti dari kulit, entah dari kulit apa. Akhirnya saya ambil itu, saya bereskan lagi ke tempatnya. Kemudian saya bakar. Jadi tanpa sepengetahuan Pak D, saya bilang kepada istri, udahlah kamu jangan kasih tahu Pak D, saya malu kalau nanti saya yang menanganin. Bukan apa Pak D itu tahu kecilnya saya gitu. Jadi nggak mungkin saya bisa seperti itu. Akhirnya saya bakar sama istri itu. Saya bakar kurang lebih 3 jam dari saya beresin tuh, Mas Arpan datang. Akhirnya ketemu saya. Waktu saya datang dia belum ada, belum pulang. Saya kemudian bersalaman, saya saling berpelukan. Akhirnya saya nasihatin, Mas Arpan, kok bisa gini? Kata saya tuh, kasihan Pak D. Ini bukan apa-apa. Harga diri itu bagi seorang Pak D itu sangat tinggi dibandingkan harga nyawanya dia, kata itu. Kasihan bapakmu ini udah tua. Kalau sampai menanggung malu terhadap tingkahmu ini, berapa orang yang mempermalukan Pak D-mu? Calon mertuamu, kata saya itu, saudara-saudara, tetangga, taman kerjanya, mau disimpan di mana mukanya? Katanya, tolonglah, jangan begitu. Kamu kan sudah dewasa, kata saya itu. Apalagi calon istrimu, kamu sendiri yang memilih, bukan dijodohkan, kamu sendiri yang minta nikah. Kok ujung-ujungnya seperti itu? Sepertinya Mas Arpan itu hanya diam. Sepertinya sinis lah. Saya juga aneh. Cuma nggak apa-apa lah, yang penting saya nasihatin. Waktu bergulir, akhirnya menjelang perkawinan semakin dekat. Sudah 3 hari lagi, tidak ada tanda-tanda saya nasihatin itu. Nah, hari berikutnya menjelang 2 hari lagi, kebetulan dia datang. Alhamdulillah dia mau tidur di rumah. Perubahannya sangat menyolok. Akhirnya saya nasihatin lagi, dia menangis. Sepertinya perubahannya sangat jauh dengan yang awal. Menangis, ketemu dengan Pak D-nya, dengan bapaknya. Dia menangis, minta maaf. Alhamdulillah, akhirnya dia mau. Saya merasa lega. Padahal saya belum selesai sebetulnya. Secara spiritual belum selesai. Tapi wallahu alam, hasilnya seperti itu. Setelah terjadi pernikahan, akhirnya hari pernikahan juga terjadi. Alhamdulillah tidak ada halangan. Kita semua datang ke Surabaya. Berikut warga yang lain ke sana. Tidak ada masalah sama sekali. Namun setelah hari pernikahannya, pada malam hari saya masih di situ. Ada seseorang yang mengunjungin rumah Pak D. Saya tidak kenal orangnya itu. Dia mengelilingin rumah Pak D. Nggak tahu ngapain. Saya ngintip dari jendela. Ada orang ini, apa benar dia mengelilingin, seperti menaburkan sesuatu. Akhirnya saya nanya kepada Pak D. Pak D, tadi malam saya lihat ada orang yang mengelilingi rumah Pak D. Sekitar pukul 12 lah. Pak D juga kebetulan, Pak D juga tahu. Iya, saya juga belum tidur. Cuma sepertinya saya tahu orang ini, tetangga kampung sebelah. Dan Pak D sudah merasakan. Karena apa? Anaknya orang yang mengelilingi rumah Pak D itu, yaitu perempuan yang berusaha memikat si Arpan. Jadi mungkin ada perasaan tidak terima dia dengan perkawinan Arpan dengan pilihannya. Jadi dia mengelilingin. Saya tidak melakukan apa-apa. Pak D juga tidak melakukan. Yaudahlah, yang penting sih selamat. Sudah,
terjadi pernikahan. Saya di sana masih kurang lebih 2 hari setelah pernikahan, saya masih ada di tempatnya Pak D di Gresik. Nah, menjelang 2 hari kemudian, orang yang mengelilingi tempat Pak D itu meninggal. Saya kaget, meninggal dunia. Itu kabarnya karena kampung sebelah waktu itu di sana masih ada masih pedesaan, jadi kabarnya santer. Saya kaget, kok bisa seperti ini. Kalau saya lurut-lurutin, di Cirebon juga ada orang yang meninggal, yaitu anaknya paranormal muda itu yang saya minta tolong. Di sini bapaknya perempuan yang memikat Arpan. Tapi saya mudah-mudahan saya tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Saya hanya untuk membela lah, untuk menyelesaikan permasalahan dalam zikir saya. Akhirnya dianggap itu tidak ada apa-apalah, pikir itu hanya takdir. Akhirnya setelah selesai pernikahan, saya juga karena waktunya harus bekerja di Cirebon, akhirnya saya pamit untuk pulang. Saya juga berpesan sama Arpan supaya kamu menjaga bapak dan ibunya dia yang sudah tua tuh, harus istilahnya sih baik-baik lah, jangan menyakitin seperti yang kemarin-kemarin, kasihan kata situ. Arpan juga ngerasa terima kasih. Akhirnya saya pulang bersama istri, meninggalkan Gresik ya. Singkat cerita, dalam perjalanan, yang anehnya dalam perjalanan saya pulang, di mana saya setiap kali mobil itu menyelip mobil yang lain, perut saya sakit luar biasa. Perut itu seperti kayak ditusuk-tusuk, sakit sampai mobil oleng, hampir terjadi kecelakaan. Jadi saya pelanin lagi sampai kurang lebih dari mulai Gresik itu saya udah nggak kuat. Sampai tidak tahan itu saya berhenti di Pekalongan, cari SPBU untuk istirahat dulu karena perut ini udah nggak tahan. Akhirnya saya coba istirahat. Saya ingat-ingat apa saya salah makan. Ternyata saya nggak pernah makan pedas, enggak lah. Saya coba sholat minta perlindungan. Alhamdulillah pada saya setelah sholat kemudian saya zikir sebentar, dilalahnya tuh istilahnya kebenaran. Kebetulan saya melihat bahwa di mobil saya itu ada yang mengikuti. Gambarannya sama, yaitu perempuan dan tikus besar itu ada di atas mobil. Saya kaget waktu itu, kok ngikutin saya. Ternyata memang belum selesai dia persisian dengan saya. Aduh, saya sepertinya seperti dalam mimpi. Rasanya pada saat itu saya spiritual. Saya melihat kondisi-kondisi itu dalam kondisi sedang, istilahnya sedang berzikir, bukan dalam kondisi yang seutuhnya sadar. Tapi kok ini di SPBU Pekalongan bertemu lagi dengan makhluk yang dua itu. Mungkin yang anak kecil udah selesai kan, tapi yang dua ini belum selesai. Sempat ragu saya untuk pulang tuh, karena maklum awal saya dalam menangani hal-hal seperti itu ada ketakutan yang besar gitu. Saya mau ngadu kepada siapa, mau nanya kepada siapa, juga waktu itu hal yang tidak mungkin kepada istri, malah bisa stres lagi istrinya. Akhirnya lama saya di SPBU tuh sambil zikir, istirahat dulu untuk menenangkan, sambil menyusun langkah-langkah saya ini harus bagaimana gitu. Tapi saya sudahlah, karena waktu udah terlalu lama, saya hampir istirahat itu hampir 3 jam, terlalu lama di sana. Akhirnya dari Pekalongan terpaksa saya jalan lagi, menyelesaikan perjalanan sampai ke Cirebon. Itu saya sangat hati sekali. Jadi sampai dalam perjalanan mobil itu kurang lebih perjalanan tuh 40 km per jam. Yang penting selamat, pikir saya. Karena apa? Kalau saya banter sedikit bereaksi, dan ternyata pelan-pelan gak ada masalah awalnya. Tapi di mana itu sudah mendekati pertengahan perjalanan menuju Cirebon, terasa lagi perut tuh luar biasa. Waduh, saya udah nggak bisa apa-apa ini. Tapi sudahlah, akhirnya saya berhenti juga di salah satu masjid
Saya ke masjid, saya sholat lagi. Ternyata saya buang air besar, banyak sekali, sampai lemas airnya. Nah, istri menyarankan supaya istilahnya sih beli obat lah di apotek. Cuma kondisi saya nggak ngerti daerah situ, jadi sudahlah, kita lanjutkan walaupun pelan-pelan, yang penting nyampe. Setelah buang air besar, saya lanjutkan perjalanan lagi. Alhamdulillah, walaupun memakan waktu yang sangat lama, akhirnya sampai nyampe Cirebon juga. Yang aneh sekali, di mana kita masuk perbatasan Cirebon, dua makhluk itu tidak berani. Sepertinya ada semacam, saya juga baru tahu di situ, ada semacam benteng di Cirebon tuh. Jadi dia terempas di perbatasan tuh antara kabupaten dengan Cirebon. Lepas, terasa enak sekali, badan enteng. Akhirnya saya pulang ke Cirebon. Kemudian ya udah capek luar biasa ya. Saya sempat waktu itu sakit, karena saking capeknya kurang lebih 3 hari saya sakit. Pak D ngebel ke saya, alhamdulillah Dod, ini berkas pertolongan Idod dan bantuan orang-orang pintar di Cirebon. Alhamdulillah anak saya mau menikah. Padahal dia tidak tahu bahwa saya itu melakukan ritual di rumahnya gitu. Nah, itu perjalanan tidak cukup di situ aja, Mas. Jadi menjelang hampir 6 bulan setelah pernikahan, Arpan itu datang ke rumah, main ke rumah saya. Arpan ngomong, karena saya sama Arpan itu sudah seperti saudara kandung lah. Dia ngomong, Mas, saya tuh setelah menikah, istilahnya sih, apa sih, kemaluan saya tidak bisa berdiri. Saya sampai godeg-godeg. Subhanallah, ini kok nggak berhenti sampai di situ, masih panjang. Akhirnya apa? Saya juga malu untuk menangani itu, memang bukan bidang saya ya, walaupun ada sisi-sisi mistiknya. Akhirnya saya panggil teman untuk menanganinya di situ. Sudahlah, nanti saya panggil teman saya gini-gini, walaupun dalam penanganan Arpan itu saya juga coba ikut-ikutan. Tapi alhamdulillah ikhtiar dari teman saya dan saya ini masih mendapat keriduan dari Allah. Dan akhirnya setelah 1 tahun kemudian Mas Arpan itu mempunyai anak. Dan alhamdulillah hasilnya sampai sekarang dia sudah mempunyai 4 orang anak. Nah, itulah yang perjalanan awal saya menanganin sesuatu permasalahan mengenai pelet dan santet. Awal mulanya di Gresik, dari perjalanan saudara saya sendiri. Mas Idot mau tanya nih, satu pertanyaan aja. Ya. Kenapa pengaruh pelet itu sangat kuat ya, seperti santet itu ya? Jadi Mas Idot sampai ke Cirebon juga ikut. Wah, pokoknya kuat sekali, ini aneh nih. Ya, itu awalnya juga saya berpikir seperti itu. Tapi setelah saya sekarang mengamatin terus ya, itu memang kalau sesuatu santet yang dibikin secara jemaah, secara orang banyak, itu memiliki kualitas yang sangat berat dibandingkan 1 orang gitu. Jadi mungkin dalam benak saya mudahnya gini, kalau kita punya kekuatan 80% ya, dibandingin 100 orang 10%-an sudah melebihi 80%. Nah, itu kekuatan itu adanya di situ. Makanya terus menerus bergulir. Itu yang beratnya. Makanya beberapa waktu itu orang pinter dia angkat tangan sebetulnya.
dan tidak mau istilahnya sih peperangan dalam berkepanjangan, mungkin resikonya. Itu yang mungkin makanya ada temen paranormal yang muda itu anaknya terkena tuh. Artinya berjamaah di sini, dukun-dukun tadi berjamaah gitu maksudnya. Begini, mungkin ya, mudah-mudahan ini bukan fitnah, mudah-mudahan. Jadi mungkin dia punya suatu jemaah tuh sepertinya baik ya. Nah, dia bisa minta didoakan untuk istilahnya dimudahkan untuk jodohnya dengan si A. Nah, maka diadakanlah ritual. Nah, mungkin yang ritual itu tidak tahu bahwa dia itu sudah bertunangan, sudah mau menikah. Nah, sifatnya bukan berarti dukun-dukun. Jadi ya bisa jadi paranormal punya jemaah. Nah, di jemaah itu dia dengan bersamaan dia menghajatkan seseorang untuk tujuannya. Nah, menjadilah itu mempunyai bobot yang tinggi. Maksudnya tujuannya itu jahat atau enggak sebenarnya? Sebetulnya sih tujuannya menurut mereka baik untuk menjodohkan kan. Tapi kan dampaknya karena dia tidak tahu bahwa dia itu sudah mau menikah, tidak mungkin kan istilahnya sih orang yang minta hajat bicara saya minta sama ini tapi dia sudah mau kawin kan, gak mungkin. Pasti ngomongnya kan baik-baik kan. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Makasih nih Kang Idot, ceritanya sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi hati-hati juga kepada pasangan yang akan menikah. Jangan senang dulu. Mudah-mudahan hal ini tidak menimpa ya. Iya. Menimpa para pasangan yang akan menikah. Karena gangguan masih belum berakhir sebelum janur kuning berkibar. Sobat MM, Kang Idot ini adalah seorang ahli atau praktisi supranatural energi. Kalau Anda suka dengan cerita-cerita atau petualangan dari Kang Idot beserta Kebayan dan Abang Jampang, silakan berkunjung ke channelnya Melihat Malam. Di sana banyak sudah beliau bercerita tentang pengalaman-pengalamannya, medis, non medis, mistis, dan pelet juga santet ada dibahas di sana. Saya cukupkan sekian dulu cerita kami dari alun-alun kesepuhan kota Cirebon. Mudah-mudahan cerita ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih Kang Idot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.